Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bu Disa berharap kalian semua tetap sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar 2 materi hari ini. Yang pertama adalah teks narasi, yang kedua adalah tentang kata baku dan tidak baku. Nah, kalian sudah mencatat ya pasti ya, karena sudah Bu Guru tugaskan di classroom-nya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang teks narasi. Apakah itu teks narasi? Teks narasi adalah teks atau paragraf yang menceritakan tentang terjadinya sebuah peristiwa berdasarkan kronologi atau urutan tertentu. Nah, apabila di tema yang sebelumnya, di tema 6, kalian sudah belajar tentang teks eksplanasi. Sekarang kita belajar tentang teks narasi. Nah, teks narasi dan teks eksplanasi ini sebenarnya hampir mirip, hampir sama. Tetapi yang membedakan adalah bahan atau cerita yang diceritakan. Kalau teks eksplanasi, masih ingat teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu adalah teks yang menceritakan tentang proses terjadinya sesuatu atau peristiwa yang diceritakan dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan teks narasi. Bedanya pada teks eksplanasi kita membicarakan tentang peristiwa alam. Jadi peristiwa atau kejadian yang berada di sekitar kita. Nah, sedangkan teks narasi itu adalah cerita atau teks atau paragraf yang menceritakan tentang kehidupan atau menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang atau suatu peristiwa. Nah, itu nanti kita bahas. Nah, tujuan teks narasi ini adalah untuk memberikan informasi atau wawasan serta memperluas pengetahuan. Nah, teks narasi ini tidak memiliki kalimat utama. Jadi berbeda dengan paragraf lainnya, paragraf narasi atau teks narasi ini tidak memiliki kalimat utama, tapi tetap memiliki ide pokok. Karena ide pokok itu adalah pusat atau inti dari suatu cerita sehingga bisa diangkat menjadi suatu permasalahan. Nah, itu. Kemudian contoh dari teks narasi. Nah, contohnya adalah roman. Apa itu roman? Roman itu sejenis cerita hampir seperti novel yang menceritakan tentang kehidupan seseorang dari mulai dia lahir sampai dia meninggal. Nah, itu roman. Jadi kisah romansa kehidupan. Artinya bukan romansa itu bukan hanya percintaan tentang remaja ya. Romansa kehidupan. Nah, itu teks narasi tentang roman. Jadi misalnya ada kisahnya seorang anak yang dilahirkan dari ayah dan ibunya itu miskin. Kehidupan mereka itu miskin. Nah, karena kehidupan miskin, oleh masyarakat sekitar mereka itu dikucilkan. Sampai suatu saat keluarga tersebut melahirkan seorang anak. Nah, melahirkan seorang anak perempuan. Nah, setelah si anak ini berumur 5 tahun, kedua orang tuanya meninggal. Nah, setelah meninggal, si anak ini karena tidak punya saudara, kemudian masyarakat, akhirnya dia harus berjuang sendiri, berjuang hidup sendiri sampai akhirnya dia dewasa. Nah, setelah dewasa, di situ diceritakan dia diperistri oleh seorang pemuda. Nah, ternyata setelah menikah kehidupannya tidak menjadi lebih baik. Nah, ternyata setelah menikah ini baik keluarga suaminya maupun keluarganya mertuanya dia itu tidak baik sama dia. Dia disiksa oleh suaminya misalnya. Kemudian pada akhirnya dia meninggal. Habislah cerita. Nah, itu adalah roman. Ya, seperti itu. Jadi merasakan teks narasi ini adalah teks yang kita itu bisa merasakan seakan-akan kita itu berada di dalam cerita tersebut. Jadi kita tuh merasakan penderitaannya si pelaku, si tokoh ini. Nah, itu. Kemudian contoh yang kedua adalah novel. Kalau novel biasanya dijual di toko-toko buku ya. Kalian pasti sudah banyak
sudah banyak tahu kalau novel. Nah, novel misalnya novel tentang filosofi kehidupan. Kalau untuk anak-anak remaja ya, misalnya novel tentang kisah remaja. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah cerpen. Nah, cerpen ini juga bisa kalian lihat di majalah, kemudian di koran. Biasanya kalau sekarang sudah HP sudah canggih, bisa kalian baca di internet. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah biografi. Biografi ini lebih menceritakan kehidupan seseorang dari dia lahir, nama kedua orang tuanya siapa, lahirnya di mana, tanggal, bulan, tahunnya berapa. Nah, kemudian setelah dia mengenyam pendidikan mulai dari TK itu masuk tahun berapa, lulus tahun berapa, sampai dia ke perguruan tinggi, misalnya sampai S3, sampai beliau mendapat gelar profesor doktor. Nah, itu perjalanannya diceritakan di dalam biografi itu tersebut. Nah, itu biasanya biografi itu terdapat di halaman belakang buku. Misalnya di buku paket atau buku bacaan yang lainnya itu biasanya ada biografi si penulis. Nah, di situ diceritakan. Jadi kalau biografi itu lebih ke latar belakang pendidikannya. Itu. Kemudian cerita sejarah. Nah, cerita sejarah ini juga termasuk teks narasi. Misalnya cerita sejarah itu banyak kita pelajari. Nah, pada tema 7 ini kita belajar tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, tentang masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, dengan membaca cerita sejarah tersebut, kita pasti juga bisa merasakan penderitaan para pejuang-pejuang kita. Jadi misalnya ada kerja rodi, ada sistem tanam paksa oleh Jepang, kalau kerja rodi itu oleh Belanda. Jadi mereka tuh disuruh bekerja keras, kemudian tidak dibayar, tidak dikasih upah, hanya dikasih makan sesuap nasi saja. Jadi dimakan pun tidak kenyang. Kalau dulu belum ada nasi ya, kalau dulu tuh masih seperti singkong. Nah, jadi mereka dipaksa untuk membuat jalan kereta api itu dengan hanya upahnya hanya sesuap singkong. Nah, jadi kita ketika membaca cerita tersebut seakan-akan kita itu merasakan perjuangan para pejuang terdahulu. Nah, itu disebut dengan teks narasi cerita sejarah. Kemudian dokumenter. Kalau dokumenter itu biasanya seseorang yang menceritakan pengalaman pribadinya tentang suatu perjalanan hidupnya. Jadi banyak kan kalau di TV itu seperti yang menceritakan kisah hewan-hewan, itu ada channel televisi yang menceritakan kisah hewan. Nah, itu disebut dengan dokumenter. Jadi dia menceritakan pengalaman hidupnya, mulai dari dia sekolah, mulai dari dia kecil, misalnya dari dia sekolah dituliskan dalam sebuah tulisan. Nah, itu disebut dengan teks narasi dokumenter. Nah, kemudian ciri-ciri teks narasi adalah yang pertama adalah berupa cerita tentang pengalaman penulis. Nah, seperti biografi dan dokumenter itu tadi menceritakan tentang pengalaman si penulis yang dialami oleh si penulis. Kemudian yang kedua, menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Berbeda dengan teks eksplanasi. Kalau teks eksplanasi, kita menceritakan awal terjadinya suatu peristiwa. Diceritakan dari awal sampai akhir. Nah, kalau teks narasi unsur perbuatan atau tindakannya. Jadi dia menceritakan kegiatannya dia, tindakannya dia di dalam cerita itu seperti apa. Apakah dia itu tokoh yang antagonis ataukah yang protagonis di dalam cerita tersebut. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, diceritakan secara urut mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini sudah jelas. Yang keempat, memiliki unsur utama yaitu tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang. Jadi di dalam tokoh siapa yang diceritakan, misalnya kalau dari cerita roman tadi ada ayah dan ibu, kemudian ada anaknya, kemudian muncullah suaminya, kemudian muncullah keluarga suaminya, muncul mertuanya yang ikut menyiksa. Nah, jadi teks narasi itu adalah cerita yang kompleks. Kompleks itu artinya yang melibatkan banyak tokoh, banyak orang di situ, tidak hanya satu orang saja. Kalau teks eksplanasi kan hanya satu yang diceritakan, misalnya
terjadinya longsor atau terjadinya tsunami, ya hanya menceritakan tentang tsunami. Tapi kalau untuk teks narasi ini ceritanya kompleks atau banyak yang diceritakan dari cerita tersebut. Jadi tidak hanya menceritakan satu tokoh saja, misalnya dari sudut pandang ibunya, sudut pandang suaminya. Nah, itu dari berbagai sudut pandang dan berbagai tokoh. Kemudian yang kelima, terdapat cukup banyak kalimat langsung di dalam paragraf. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang diutarakan oleh si penulis, si tokoh utama, pelakunya, dia, aku. Nah, itu. Jadi di situ banyak kalimat langsung. Kalimat langsung itu biasanya berupa percakapan. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah struktur teks narasi. Ada bagian awal atau pengenalan, jadi basa-basi yang disebut dengan orientasi. Jadi orientasi itu hanya basa-basi, pengenalan. Cerita ini nanti akan menceritakan cerita apa. Nah, itu di situ. Kemudian yang kedua adalah urutan peristiwa, disampaikan secara berurutan dari awal terjadinya peristiwa tersebut sampai berakhirnya, bahkan ada sampai penyelesaian masalahnya. Jadi ketika ada konflik dalam satu cerita pasti ada konflik ya. Konflik itu adalah masalah, percekcokan. Nah, sampai ketika ada konflik maka ditemukan solusinya juga. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, bagian opini atau komentar penulis disertakan atau diceritakan di dalam teks tersebut yang disebut dengan reorientasi. Jadi pendapat atau komentar si penulis itu dituangkan dalam cerita. Nah, jadi seperti ada amanat ya, ada amanat, kemudian saran, pesan dan kesan, jadi langsung dituangkan di dalam cerita tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah menuliskan informasi penting dalam teks narasi. Yang pertama adalah membaca naskah asli dengan seksama. Betul, dengan membaca secara seksama dan menyeluruh kita akan memahami atau mengetahui jalan ceritanya. Nah, kemudian yang kedua adalah menuliskan poin-poin penting yang ingin kamu ketahui. Jadi poin apa yang ingin kamu ketahui itu ditulis. Kemudian yang ketiga, menuliskan poin penting yang ingin diketahui, yang kamu ketahui, maaf. Yang ingin diketahui dan yang kamu ketahui itu dituliskan di situ. Nah, itu. Nah, jadi poin-poin yang ingin kamu ketahui itu dicatat dulu. Apa yang ingin kamu ketahui dalam suatu cerita tersebut dicatat, nah, dirangkum. Nah, itu dari 3 langkah tersebut kalian akan mendapatkan informasi yang kalian inginkan. Nah, itu adalah penjelasan tentang teks narasi. Kemudian guru selanjutnya akan menjelaskan tentang kata baku dan tidak baku. Kalau kata baku dan tidak baku kalian pasti sudah mempelajarinya ya di kelas sebelumnya ya, di kelas berapa? Kelas 4 ya. Sepertinya sudah ada. Nah, apa itu kata baku? Kata baku adalah suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya itu sudah benar. Sudah benar menurut siapa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia itu mempunyai kamus yang di situ itu ada aturannya. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ibaratnya adalah undang-undangnya. Undang-undang kita dalam berbahasa, dalam berkata, dalam menyusun kalimat. Nah, di situ disusunlah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aturan-aturan tersebut. Jadi apabila kita keluar dari aturan tersebut, maka kalimat atau kata yang kita utarakan itu disebut dengan kata yang tidak baku. Nah, jadi kalau kata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kata-kata yang baku. Jadi aturannya ada di situ. Kata baku digunakan dalam pernyataan resmi, sedangkan kata tidak baku digunakan dalam pernyataan atau percakapan sehari-hari. Nah, ini kalau untuk kata baku digunakan dalam pernyataan atau kalimat resmi. Resmi itu artinya untuk instansi yang resmi. Misalnya contohnya surat undangan dari sekolah kepada wali murid bahwa akan diadakan pertemuan di sekolah misalnya. Kata-kata yang ada di dalam surat undangan tersebut harus menggunakan kata-kata baku. Tidak boleh menggunakan kata-kata tidak baku. Jadi kata-katanya harus resmi. Nah,
Tuh, kemudian contohnya lagi memo untuk pemerintahan. Jadi surat, undangan, kemudian pernyataan, kalimat yang digunakan untuk instansi itu menggunakan kata baku. Nah, sedangkan kata baku digunakan dalam pernyataan atau percakapan sehari-hari. Nah, kata tidak baku ini biasa kita gunakan dalam obrolan atau percakapan sesama teman. Nah, kalian kalau sama teman kalian tidak mungkin menggunakan kata baku. Itu kata tidak baku, kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi yang tidak sesuai dengan aturan, yang keluar dari aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tadi disebut dengan kata tidak baku. Nah, contohnya, ini ada beberapa contoh, Bu Guru cari contohnya 3 saja. Cabai itu termasuk kata baku. Kata tidak bakunya adalah cabe. Kemudian ada apotek. Yang betul itu apotek ya. Kata tidak bakunya adalah apotik. Izin itu adalah kata baku, kata tidak bakunya adalah izin. Kamu itu adalah kata baku. Kata tidak bakunya adalah kau. Nah, misalnya tidak itu adalah kata baku. Tidak bakunya apa? Enggak. Nah, kalian biasanya kalau sama teman kalian, tidak mau, kan tidak seperti itu, kan aneh ya rasanya kalau sesama ngobrol sama teman pakai kata yang baku itu aneh. Nah, jadi kata kita biasanya kalau percakapan sehari-hari dengan teman sebaya itu biasanya menggunakan kata tidak baku. Enggak mau. Nah, itu kata tidak baku. Nah, jadi untuk lebih memahaminya tentang kata baku dan tidak baku ini, kalian baca lagi di buku paket dan buku LKS-nya. Nah, anak-anak, 2 materi ini Bu Guru sampaikan dalam 1 hari karena materinya tidak terlalu banyak. Semoga materi yang Bu Dista sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Apabila Bu Dista ini dalam penjelasannya ini ada kesalahan, Bu Dista mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar. Meskipun Bu Dista ini seorang guru, tetap Bu Dista ini juga masih belajar. Nah, jadi anak-anak apabila ada kesalahan yang Bu Guru ucapkan, mohon dimaklumi dan ditegur Bu Guru ya. Nah, itu. Nah, baiklah anak-anak, apabila ada yang kurang jelas dari penjelasan Bu Dista ini, kalian bisa baca di bukunya masing-masing. Kalau masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung sama Bu Guru. Nah, baiklah. Akhirul kata, semoga ilmu yang Bu Guru sampaikan ini dan pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.